Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayanimu, Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, baik Jemaat Ebenezer yang ada di Bulak Kapal, di Kerawang, dan dimanapun kita berada. Yang pasti hari ini, minggu ini, kita masih menonton, beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing, bersama keluarga terkasih. Yang pasti ada sukacita, salam kangen dari kami, salam sejahtera, boleh salam samping kiri kanan dan cipika-cipiki. Tapi yang di tempat ini tidak boleh. Selamat berjumpa di perayaan Hari Pentakosta bersama-sama dengan penuh sukacita dalam satu perarakan. Kita memperingati Hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Paskah. Dari peristiwa Pentakosta membuat para rasul penuh karunia dan berani berkata-kata, sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang kemudian menjadi pengakuan yang sama dengan pengakuan Gereja Toraja. Pada hari ini kita berkumpul dalam persekutuan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Dalam tuntunan tema kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Mari kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengundang jemaat kita berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 2. Mulai
Saudara-saudaraku sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kamu sekalian, Roh Kudus yang telah dicurahkan, yang kita peringati dalam Minggu Pentakosta ini, akan memampukan kita menghayati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara sidang jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Siapapun kita tidak luput dari segala pelanggaran-pelanggaran, baik yang sengaja kita lakukan ataupun tidak. Karena itu Tuhan mengajak saudara dan saya untuk mau mengakuinya di dalam pengakuan dosa ini. Saudara-saudara, mari kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, serta mengakui segala dosa kita dan memohon pengasihan-Nya. Dari hidup yang tercela dan sesat, kami datang tunduk di hadapan-Mu mengakui kesalahan kami. Berkenanlah Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami. Berkenanlah Engkau membasuh kami supaya menjadi bersih dan tetap berpaut dalam terang-Mu. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, dengarkanlah berita anugerah dari Allah yang dinyatakan kembali, bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7 dan 8. Hatiku
Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Kita masuk ke dalam Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi. Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kembali kami datang memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya bahwa karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami semua boleh menikmati hari baru-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu. Kami ingin membaca lembaran firman-Mu, menghayati, menggumulinya, bahkan ingin melakukannya. Karena itulah Tuhan, topanglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar seluruh pemberitaan kami ini dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bagi hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu dalam pemberitaan ini, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Ini doa seru kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu.
Amin. Pembacaan pertama diambil dari Kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi nabi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama melengkapi perikop pembacaan kita pada hari ini. Pembacaan kita yang ketiga ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 pada ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman ini serta mau melakukan di dalam sepanjang hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kure sumanga puang. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, kita diarahkan oleh sebuah tema, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Saya ulangi sekali lagi, kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Selamat pagi saudara-saudara, shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam berjumpa lagi di hari Tuhan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini dalam ibadah minggu pada kesempatan ini, kita memperingati sebuah perayaan yang tidak kalah pentingnya dalam sejarah perjalanan orang percaya atau yang disebut gereja itu. Karena hari ini saudara-saudara dalam peristiwa hari Pentakosta ini, disinilah dikatakan ini merupakan cikal bakal atau awal berdirinya sebuah gereja. Persekutuan orang-orang yang berkumpul dalam nama Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang mendapatkan pencurahan dari Tuhan lewat Roh Kudusnya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
Hari Pentakosta itu sendiri juga sering disebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Ini terjadi saudara-saudara pada saat para murid atau orang-orang percaya itu berkumpul di sekitar kota Yerusalem. Sebenarnya peristiwa ini berpangkal pada firman Allah yang terpenuhi dalam nubuatan para nabi perjanjian lama, baik itu Yehezkel, Yesaya, dan juga Yoel. Khususnya dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Di sana dijelaskan bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya yang khusus bagi semua orang percaya. Roh Kudus itu saudara-saudara adalah roh Allah yang dicurahkan kepada manusia dalam segala keberadaannya. Maksudnya ketika Allah mencurahkan Roh Kudus itu, ketika Allah berkenan, ketika Allah berkehendak memakai seseorang, maka Ia mencurahkan itu tanpa batas kepada siapapun, baik itu bangsa maupun golongan-golongan ataupun sekelompok manusia yang ada di dalam keberadaannya. Roh Kudus ini saudara-saudara tidak saja dinyatakan kepada para nabi atau diberikan kepada para nabi untuk bernubuat. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyatakan kepada kita jelas apa yang dinyatakan oleh firman ini, bahwa Roh Kudus itu dicurahkan untuk semua orang, agar setiap orang yang mau percaya dan mau dipakai oleh Allah dapat menjadikan dirinya sebagai alat pemberitaan tentang keselamatan Allah yang disediakan oleh Allah bagi dunia ini. Allah menyatakan kepada kita lewat peristiwa ini, Allah tidak membatasi karya keselamatannya pada golongan-golongan tertentu saja dalam sebuah masyarakat. Tapi juga Allah berkenan kepada orang agar mereka mendapat bagian dalam karya keselamatan Allah itu sendiri. Hari Pentakosta itu sendiri mengandung beberapa arti. Dalam perjanjian lama dirayakan itu sebagai hari raya panen gandum untuk mensyukuri berkat Allah serta pemeliharaannya. Selain itu juga hari Pentakosta itu juga diberikan sebuah penekanan tentang diberikannya Taurat yang diwahyukan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Sedangkan dalam perjanjian baru, hari Pentakosta itu dirayakan sebagai hari dicurahkannya Roh Kudus kepada banyak orang pada waktu itu. Pada dasarnya perayaan hari Pentakosta itu baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru adalah merupakan sebuah hari pencurahan berkat-berkat Allah, baik itu rohani maupun jasmani bagi umatnya. Juga sebagai tanda bahwa Allah terus hadir menyertai perjalanan hidup manusia yang dikasihinya. Kalau kita baca dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30 saudara-saudara, di sana diceritakan tentang pencurahan Roh Tuhan bagi 70 orang tua-tua yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk mendampingi Musa dalam kepemimpinannya. Dalam peristiwa itu kita melihat ada semacam upacara pelantikan yang dikisahkan dalam pembacaan kita tadi. Roh Tuhan itu hinggap di atas diri mereka sehingga mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mereka mampu berbicara seperti seorang nabi. Ayat 24 itu sangat jelas kalau kita lihat. Fenomena atau peristiwa seperti ini saudara-saudara banyak terjadi atau kita jumpai di dalam kesaksian Alkitab ketika ada seorang tokoh yang karena kehendak Allah dipilih, dipanggil untuk mengemban tugas ilahi itu. Dan biasanya pengukuhannya kadangkala melalui pekerjaan Roh Kudus yang menakjubkan itu. Jika Roh Allah bekerja saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menghindari dari panggilan
dan pengutusannya. Karena itulah saudara-saudara, persungutan-persungutan dari umat Israel yang begitu banyak menyerang Musa, sehingga Musa merasa dirinya tidak sanggup lagi untuk memimpin bangsa Israel itu sendirian. Tuhan tahu beban berat yang dihadapi Musa dalam memimpin bangsa itu. Karena itu Tuhan meminta kepada Musa untuk memilih 70 tua-tua untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel itu. Tuhan tidak hanya memilih 70 tua-tua itu, tapi juga Tuhan memperlengkapi mereka dengan rohnya. Mengapa? Supaya ke-70 orang ini atau siapapun yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacitanya itu, mereka diberi kemampuan untuk sungguh-sungguh menyatakan segala kehendak Allah di dalam seluruh hidupnya. Tindakan Tuhan melalui Musa yang menunjukkan hal yang luar biasa dalam terpilihnya 70 orang ini bisa kita pahami bahwa ini dinyatakan oleh Tuhan kepada siapa saja, termasuk kepada Eldad dan Medad yang pada saat itu tidak ada dalam sebuah kemah tempat pertemuan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kuasa roh Tuhan itu tidak dapat diatur oleh manusia, dan dia akan datang kepada siapa saja yang dipilihnya, meskipun mereka tidak berada dalam kemah Tuhan. Saudara-saudaraku, tegasnya firman Tuhan ini mau katakan roh Tuhan itu dicurahkan kepada siapa saja yang kepadanya Tuhan berkenan tanpa memandang alasan apapun dari orang itu. Kita bisa lihat dalam Mazmur 104 ayat 30 sampai 33. Di sana roh Allah dinyatakan bagaimana ia punya kemampuan, kuasa untuk memperlengkapi setiap orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan saudara-saudara, kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18, bukankah dikatakan di sana bahwa roh Allah pula lah yang diklaim oleh Tuhan Yesus yang bekerja di dalam dirinya ketika pertama kali ia berkesempatan untuk membacakan kitab suci di dalam rumah ibadat di Nazaret. Roh Allah itu sendiri sebenarnya saudara-saudara bekerja di dalam diri setiap orang percaya dan membuatnya orang itu melakukan segala perkara sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bagi para nabi, roh Allah yang hinggap di dalam diri ke mereka masing-masing membuat mereka mampu untuk menyampaikan nubuat apapun, segetir apapun bagi umat Allah. Bahkan bagi jemaat mula-mula, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 2 ini, di sana dikatakan bahwa kehadiran roh Allah itu membuat orang-orang yang ada pada waktu itu sungguh-sungguh tergerak dan melakukan sebuah gerakan untuk memiliki keberanian menyampaikan kabar sukacita itu. Dan ini merupakan sebuah bentuk kesaksian yang dinyatakan kepada kita tentang bagaimana Allah berkuasa memperlengkapi setiap orang yang hendak dipakainya. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita berbicara sebagai gereja, karya Roh Kudus itu menjamin sebuah kesinambungan pemberitaan karya keselamatan yang telah dimulai oleh Sang Kepala Gereja yaitu Kristus. Ini melintasi segala abad sehingga itu sampai pada pemenuhannya kelak. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dan juga di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 jelas disampaikan kepada kita bagaimana peristiwa sebelum dan setelah Yesus Kristus terangkat ke sorga dan menyatakan janjinya kepada murid-murid yang tidak lain untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan selalu akan besertai mereka
dalam memberikan tugas yang dipercayakan kepada mereka untuk terus mewartakan kabar sukacita itu dalam kesaksian dan pelayanan mereka di tengah-tengah suasana apapun. Karena itu saudara-saudaraku, ungkapan damai sejahtera dari Yesus itu sebenarnya memberikan sebuah semangat, support kepada mereka. Agar mereka jangan takut, agar mereka jangan sangsi tentang keberadaan Yesus. Sekalipun Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Peristiwa Pentakosta itu sendiri kita tahu berawal ketika berkumpulnya para murid di Yerusalem bersama orang-orang percaya pada waktu itu. Setelah Yesus naik ke sorga. Dan ini merupakan juga penggenapan janji Kristus atas para murid. Seperti yang dikisahkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 2. Ketika Yesus naik ke sorga, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras. Dan roh itu dicurahkan kepada semua orang. Dan ini merupakan sebuah simbol yang kelihatan dan kedengaran di tengah-tengah orang-orang yang ada pada waktu itu. Tanda atau simbol yang diperlihatkan ini hanya memberikan sebuah gambaran peristiwa. Ada dua sebenarnya tanda atau simbol pencurahan Roh Kudus itu. Yang pertama, simbol dari Roh Kudus itu adalah bunyi seperti tiupan angin keras yang seringkali digunakan untuk menggambarkan kuasa atau kehadiran Allah di tengah-tengah kondisi suasana pada waktu itu. Yang kedua, tanda atau simbol kehadiran Roh Kudus itu adalah api, atau boleh kita katakan lidah api, yang melambangkan tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bukankah cara seperti ini Allah ingin mau menyatakan kepada Musa juga di semak belukar yang menyala ketika ia berada di padang gurun? Saudara bisa baca dalam Kejadian 3 ayat 16. Lidah-lidah api seperti yang ada diungkapkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ini, yang menyala-nyala itu bertebaran dan hinggap di atas kepala murid itu, berarti menandakan bahwa mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tanda-tanda itu memberi gambaran kepada kita tentang keagungan Tuhan, kekudusan Roh Allah yang dicurahkan kepada setiap orang. Untuk apa? Agar mereka menjadi terang, agar mereka diberi kehangatan, diberi kekuatan, kemampuan, semangat. Agar mereka mampu untuk keluar dari suasana yang pasif. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan mau membakar semangat hidup para murid dan membersihkan mereka dengan cara Tuhan. Mereka sebenarnya disucikan oleh kuasa Roh itu sendiri agar mereka dijadikan sebagai saksi-saksi Kristus. Berdasarkan kuasa Roh Kudus itulah saudara-saudara, para murid bersaksi, tapi bukan dengan bahasa yang aneh, yang tidak dapat dimengerti oleh manusia, tetapi dengan bahasa manusia. Bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Pada saat pencurahan Roh Kudus itu, ada 15 bahasa bangsa yang hadir pada waktu itu, dipakai pada waktu itu. Baik Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Yang pada waktu itu orang-orang takjub mendengarkan para murid itu memakai 15 bahasa bangsa-bangsa itu. Bukankah ini sebagai suatu hal yang luar biasa? Roh Kudus itu adalah roh yang dikaruniakan Allah kepada orang yang dipilihnya, agar mereka mampu memberitakan kabar keselamatan itu. Ia tidak dapat direkayasa, ia juga tidak dapat diklaim sebagai milik dari sebuah keberadaan orang-orang tertentu atau gereja tertentu. Sehingga biasanya kita mendengar gereja lain ini tidak punya kuasa Roh Kudus. Tidak, saudara-saudara. Roh Kudus itu bekerja bebas sesuai dengan kehendaknya. Karya Roh Kudus itu tampak jelas di
di dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhinya. Apa itu? Yaitu berani bersaksi demi kemuliaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus, bukankah kita lihat bagaimana Petrus dalam khotbahnya menasihati penduduk Yerusalem, yaitu orang-orang Yahudi untuk bertobat. Bila mereka mendambakan salam, kata Petrus, dan benar-benar ingin melihat kebaikan pencurahan kasih Allah itu, maka mereka harus berani bertobat. Maka roh itu akan dicurahkan ke atas diri mereka. Suasana di bumi dan di langit yang mengerikan itu diredahkan oleh Allah dan diganti dengan damai yang penuh berkat. Karena Allah telah memberkati mereka dengan Roh Kudus-Nya. Saudara-saudaraku sidang jemaat kekasih Tuhan. Hari ini ketika kita merayakan hari raya Pentakosta ini, patutlah kita bersyukur dan memaknai arti karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur bahwa melalui hari Pentakosta ini kita diingatkan tentang kelahiran gereja di bumi untuk melanjutkan karya keselamatan Kristus bagi dunia. Karena itu pertanyaan yang mendasar bagi kita. Apakah sebenarnya peran Roh Kudus bagi kehidupan pribadi kita? Atau apa indikasi atau tanda-tanda bahwa Roh Tuhan itu bekerja di dalam diri saudara dan saya? Tuhan Yesus menjanjikan bahwa pencurahan itu membuahkan damai sejahtera kepada setiap orang yang diberkati. Yohanes 14 ayat 26. Untuk itulah setiap orang percaya diharapkan dapat memelihara hubungan dialogis dengan Tuhannya. Bagi kita, yang penting adalah bahwa dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita dimampukan untuk menghadirkan damai sejahtera dalam konteks kita masing-masing. Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah yang telah memanggil dan mengutus saudara dan saya untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah itu bagi dunia ini. Itu berarti saudara-saudara, bahwa jika kita berkata-kata dan bertindak, hal itu harus berorientasi pada damai sejahtera di dalam konteks kehadiran kita masing-masing. Yeremia 29 ayat 11 menjelaskan masalah itu. Karena itu, jika saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, tujuannya hanya satu, yaitu mengenalkan Kristus kepada banyak orang. Jadi, jangan sampai soal kepenuhan Roh Kudus ini membuat kita sebagai orang Kristen yang eksklusif, yang mencoba untuk mengasingkan diri, atau mencoba mengatakan bahwa kita lebih suci dari orang lain, kita lebih bermanfaat dari orang lain. Saudara-saudara, janganlah sampai kita terjebak dalam kesombongan rohani seperti itu. Apa gunanya kita mengatakan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain, kalau kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tidak bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita? Buat apa saudara dan saya mengatakan saya telah mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, tapi hidupmu, karyamu itu hanya terfokus bagi dirimu, bukan kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Karena itu biarlah orang tercengang bukan karena mendengar bahasa malaikat saudara dan saya, tapi biarlah mereka tercengang karena melihat bahwa Kristus sedemikian nyata terpancar di dalam kehidupan kita. Karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, dengan kekuatan Roh Kudus kita diajak sebenarnya untuk semakin berani bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Karena itulah hari ini Tuhan mau memproklamirkan kembali, mengingatkan kita kembali. Pencurahan Roh Kudus itu adalah sebenarnya maknanya pengutusan saudara dan saya untuk memperkenalkan Kristus kepada dunia ini dalam tindakan nyata saudara dan saya di
dalam situasi apapun juga. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat, mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudaraku, tema kita berkata kuasa Roh Kudus berlaku untuk semua. Kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya yang kudus pada masa lampau, ketika pencurahan itu terjadi di Yerusalem, itu menandakan bahwa saudara dan saya juga terhisap di dalam karya itu. Karena itu tuh saudara-saudara, waktu dan kesempatan tidak dapat memisahkan kita dari semua kehendak Allah di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan sudah jelas menyatakan kepada kita, pencurahan Roh Kudus itu sendiri memberi arti agar saudara dan saya mau meluangkan waktumu, meluangkan segala kesempatan, memberikan yang segala apa yang terbaik pada Tuhan dalam memperkenalkan Dia sebagai penyelamat di tengah-tengah dunia ini. Inti dari kehidupan saudara dan saya adalah bukan ketika saudara dan saya telah merasa memiliki roh itu, tapi inti dari sebuah kebermaknaan hidup kita itu adalah ketika saya dan ibu bapa memiliki dan menghasilkan perbedaan di dalam hidupmu, di tengah-tengah lingkungan dimanapun saudara dan saya berada. Karena itulah saudara-saudara, buatlah hidup kita ini berarti. Buatlah hidup kita ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, dikenang dari zaman lama sampai selama-lamanya. Seperti peristiwa pencurahan Roh Kudus Yerusalem itu, maka juga kita di sini dan akan datang, saya dan ibu bapa, kita dipanggil untuk senantiasa menjadikan hidup kita ini menjadi bagian dari karya sukacita damai sejahtera Allah itu. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita, kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Halik langit lekat bumi
tibalah saatnya diberikan kesempatan kepada kita untuk menyampaikan tanda kasih kita kepada Tuhan lewat persembahan dan nats yang membimbing kita untuk persembahan, yaitu 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau persembahanmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita menyanyi dari PKJ 265 ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
kita semua. Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan sekaligus doa syafaat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami dimungkinkan kembali memuji membesarkan Engkau dalam suasana sukacita kami. Kami bersyukur karena Engkau setia menjaga kami, karena Engkau peduli kepada kami. Sekalipun seringkali kami mengakui Tuhan, bahwa kami tidak setia, kami tidak terlalu peduli tentang kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Karena itu ampunilah salah dosa kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini senantiasa berkenan di hadirat-Mu, sehingga kami mampu untuk meneruskan karya kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami dan bagi dunia ini. Biarlah pancaran kasih Tuhan itu melekat pada diri kami, teristimewa di dalam memperingati hari Raya Pentakosta ini, hari pencurahan Roh Kudus itu, hari tentang di mana Tuhan memanggil kami semua, mengutus kami semua untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami membuka diri kami Tuhan, berkatilah kami semua, agar hari-hari kami ini selalu untuk kepujian nama-Mu saja. Terima kasih kalau Tuhan sudah menjaga kami sepekan yang telah berlalu. Kami sadar apa yang boleh kami lewati, suka maupun dalam berbagai pergumulan, semua itu karena dimungkinkan oleh Allah bagi diri kami, bagi kehidupan kami, bagi rumah tangga kami semua. Kami mohon Tuhan terus menjaga memberkati kami semua. Berkatilah rumah tangga kami, berkatilah aktivitas kami, berkatilah semua kesibukan-kesibukan kami. Biarlah itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami mau berdoa bagi kami Tuhan, untuk memasuki pekan yang akan datang. Mohon Tuhan juga terus menuntun, menyertai kami, berikan kami kekuatan, kesehatan. Utamanya dalam mengangkat tugas-tugas kami yang baru. Baik kami yang bekerja di kantor maupun kami yang bekerja di rumah atau stay at home dalam keberadaan kami dalam masa-masa pandemi corona ini. Kami percayakan seluruh hidup kami, Tuhan tetap memberkati kami semua. Hari ini Tuhan, kami sudah memberikan buah-buah iman kami. Berkatilah semua apa yang telah kami persembahkan, baik itu syukur bulanan maupun juga ungkapan-ungkapan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan sebagaimana hari ini. Terimalah semua pemberian kami ini Tuhan. Jadikanlah itu menjadi alat untuk menopang berbagai pekerjaan pelebaran firman-Mu, dan juga dalam menolong sesama kami sesuai dengan kemampuan kami. Yang masih ada pada kami Tuhan, teruslah Engkau memberkatinya, dan biarlah kami senantiasa tetap tercukupkan oleh berkat-berkat-Mu itu. Sumber di mana kami mencarinya, kami juga mohon Tuhan memberkati. Berkati semua majelis gereja, semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam mempersiapkan seluruh pelayanan-pelayanan seperti ini. Baik kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Kami mohon Tuhan yang tetap memberkati. Berkati semua rencana program-program yang dicanangkan di dalam tahun ini. Sekalipun Tuhan tahu, karena pandemi corona ini banyak hal yang tidak bisa kami lakukan lebih jauh. Tapi biarlah Tuhan senantiasa tetap memampukan kami ketika masa pandemi corona ini boleh berlalu, kami boleh mengupayakan segala hal-hal yang boleh kami kerjakan. Dan apa yang sudah kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkatinya, menyempurnakannya. Lewat kesempatan ini hamba berdoa Tuhan, untuk semua
sukacita yang Tuhan terus berikan kepada kami. Pertambahan usia dan juga dalam kehadiran-kehadiran kami, kehidupan kami semua. Kami mohon Tuhan terus tetap menyempurnakan sukacita kami. Lewat kesempatan ini hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh ataupun juga yang ada dalam suasana duka cita. Kami dukung dalam doa Tuhan, merasakan duka cita yang amat dalam bagi keluarga, orang tua, kekasih kami yang Tuhan tahu pada hari Kamis yang lalu Oma Kaila dan Oma Klaus mengalami duka cita karena keponakan mereka, yaitu anak Indah kekasih kami Heni Indah Dwi Astuti yang tinggal di Palu, telah dipanggil oleh Tuhan pada hari Kamis yang lalu. Kami tahu ini peristiwa duka cita yang amat dalam bagi segenap rumpun keluarga. Kami tidak punya kemampuan untuk menghiburkan mereka, Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu, hadirlah di tengah-tengah duka cita keluarga almarhumah anak kekasih kami Heni ini. Hiburkan segenap orang tua yang ada di Palu, sanak saudara yang ada di sana. Bahkan semua keluarga-keluarga yang ada dimanapun mereka berada. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi mereka semua. Kami berdoa Tuhan juga bagi anak kekasih kami Nina Mantong yang kami dengar mengalami kelemahan tubuh. Entah ia dirawat di rumah ataupun di rumah sakit Tuhan. Tapi kami percayakan dia ke dalam tangan-Mu. Tolong anak kekasih kami ini. Berkatilah dia, pulihkan dia dengan cara Tuhan. Bahkan semua yang sakit yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Engkau hadir untuk menolong mereka, memulihkan mereka dengan cara Tuhan. Dan segala upaya untuk pemulihannya itu kami mohon Tuhan terus menyempurnakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebersamaan kami hari ini. Kami terus berdoa Tuhan tetap menjaga kami. Kami tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, bahkan dunia ini yang hari ini sementara berjuang untuk menaklukkan kuasa daripada wabah corona itu sendiri. Khususnya bagi pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajarannya, bahkan tim medis yang telah berjuang keras untuk memberikan penanganan yang terbaik. Berkati pemerintah kami Tuhan, biarlah segala upaya untuk menanggulangi dan memberikan pelayanan yang terbaik itu sungguh dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, bangsa dan negara kami. Bahkan dunia ini yang semuanya sementara berjuang untuk menaklukkan kuasa corona itu sendiri. Hamba berdoa, biarlah upaya-upaya untuk menemukan vaksin untuk corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan bantu agar semua itu dapat diwujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga wabah ini bisa ditaklukkan, dikalahkan oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kondisi negara kami yang aman. Dan biarlah Tuhan tetap menjaga agar kondisi kami semakin lebih baik. Sekalipun Tuhan tahu akibat dari corona ini begitu banyaknya ketimpangan-ketimpangan dari berbagai bidang-bidang pergerakan apapun, perdagangan dan sebagainya yang berimbas Tuhan dalam pendapatan-pendapatan masyarakat. Tuhan hadir untuk tetap memberkati semua orang yang merasakan imbas dari wabah corona ini. Oh Bapa dalam sorga, sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Hamba berdoa Tuhan terus menjaga kami semua, memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan terus menjaga kami, memberkati kami semua. Secara khusus hamba berdoa bagi kami yang ada di gereja ini. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati kami. Utamanya hamba berdoa bagi tim multimedia kami yang telah bekerja berjuang dengan sekuat tenaga untuk menyajikan pelayanan seperti ini. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan, berkati segenap rumah tangganya, berkati pendidikannya, berkati segala kerinduannya,
Engkau hadir untuk menolong mereka semua. Dan biarlah damai sejahtera-Mu itu senantiasa tetap menjadi kekuatan kami semua. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan sempurnakan. Ampuni salah dosa kami. Karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang gelap hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Dan karena itu saudara-saudara, pergilah, kerjakanlah keselamatanmu. Hiduplah di dalam kebenaran. Roh Kudus akan menyertai-Mu. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom dan salam sehat untuk segenap anggota Jemaat Ebenezer, baik di Bulak Kapal dan di Kerawang maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada. Dimohon kesabaran dan perhatian untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Atas nama majelis dan jemaat kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta DS Dariman STH atas firman yang sudah disampaikan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya. Majelis yang sudah hadir dan melayani pada hari ini juga dan semua tim multimedia yang sudah bertugas, kami ucapkan terima kasih. Untuk tetap mendukung pelayanan di jemaat selama pandemi corona ini, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mendukung baik melalui doa dan juga melalui persembahan yang kita kumpulkan setiap minggu beribadah di rumah. Persembahan yang
kita berikan dapat dikirim melalui 2 cara, yaitu via transfer. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bawah ini. Dan yang kedua melalui koordinator sektor masing-masing. Terakhir, kami mewakili majelis gereja, kami menghimbau, mari tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti arahan pemerintah untuk tetap di rumah, tidak mudik, rajin cuci tangan, dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat. Ada sedikit penekanan kepada semua jemaat yang bersuka cita di dalam ulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati dalam setiap langkah kehidupan masing-masing. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Rindukan kau mendapat berkat Tuhan yang baru di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah kau. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita bersaat teduh masing-masing, kita berdoa, Tuhan menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala virus corona. Terima kasih.